Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Rizky, NPM 40701113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan dan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Yang pertama ada pencernaan dan penyerapan protein di dalam tubuh. Di sini protein yang digunakan berupa daging, di mana daging mengandung protein yang mengandung rantai asam amino yang di setiap bagian ujungnya memiliki amino terminal dan karboksi terminal. Nah, kemudian si protein ini nantinya akan dicerna secara mekanis di dalam mulut dengan bantuan enzim saliva untuk memecah protein itu sendiri. Nah, setelah berada di dalam mulut akan berlanjut ke dalam esofagus. Nah, setelah di esofagus, protein akan dialirkan ke dalam lambung, di mana lambung akan mensekresikan enzim pepsinogen. Nah, akan tetapi pepsinogen ini masih dalam bentuk yang inaktif dan perlu diaktifkan terlebih dahulu untuk mencerna si protein. Nah, untuk mengaktifkannya yaitu dengan cara mensekresikan HCl agar pepsinogen menjadi enzim yang aktif berupa pepsin. Nah, si pepsin ini nantinya akan memecah si protein menjadi polipeptida besar. Dan kemudian di sini ada pankreas yang nantinya juga akan mensekresikan enzim berupa chymotrypsinogen, prokarboksilpeptinogen, dan trypsinogen. Kemudian enzim-enzim tersebut nantinya akan berada di dalam lumen. Nah, akan tetapi di dalam lumen enzim tersebut masih berbentuk dalam bentuk yang inaktif, di mana perlu adanya bantuan dari lumen berupa enterokinase yang akan merubah trypsinogen menjadi tripsin. Nah, si tripsin ini nantinya akan merubah enzim chymotrypsinogen menjadi chymotrypsin dan prokarboksil peptida menjadi karboksil peptida. Nah, enzim-enzim tersebut nantinya akan memecah polipeptida besar menjadi polipeptida kecil. Nah, selain itu di dalam lumen juga terdapat diet peptida yang nantinya akan memecah protein menjadi dua jenis asam amino. Kemudian ada asam amino peptida, nantinya akan menghidrolisis ikatan peptida karboksil terminal yang kemudian akan dicerna. Nah, setelah dicerna akan menghasilkan tripeptida, dipeptida, dan asam amino. Nah, si tripeptida ini nanti akan masuk ke dalam lumen. Masuk ke dalam lumen yang berikatan dengan hidrogen melalui terminal transporter hidrogen. Nah, di dalam lumen nanti si tripeptida ini akan dipecah oleh peptida menjadi asam amino yang lebih sederhana. Nah, kemudian akan disalurkan ke dalam darah. Kemudian ada peptida, konsepnya hampir sama dengan tripeptida yang dimana berikatan dengan hidrogen kemudian dipecah dalam lumen menjadi asam amino yang sederhana. Dan tetapi di sini di peptida ini hidrogen akan berkaitan atau berikatan dengan natrium yang akan juga ikut masuk ke dalam lumen. Nah, si natrium ini nantinya akan dialirkan ke dalam darah, akan tetapi membutuhkan bantuan ATP dan berkaitan dengan kalium. Nah, di kalium ketika sudah dialirkan ke dalam darah, nantinya natrium dan kalium ini nanti akan dialirkan ke hati. Begitu juga dengan asam amino yang berkaitan dengan natrium. Asam amino yang sudah dalam bentuk sederhana akan langsung dialirkan ke dalam darah.
Kemudian di sini ada pencernaan dan penyerapan karbohidrat, pati atau karbohidrat. Nah, di sini pati terbentuk dari dua polimer glukosa, yaitu amilopektin dan amilase. Si amilopektin ini terdiri dari alfa 1 6 glycosidic bonds dan alfa 1 4 glycosidic bonds. Sedangkan amilase ini hanya terdiri alfa 1 amilase yang nantinya akan menghidrolisis alfa 1 4 glycosidic bonds. Nah, kemudian sebelum masuk ke lambung, nantinya si pati ini atau karbohidrat ini akan dicerna secara mekanis di dalam mulut, dibantu dengan enzim saliva yang akan mensekresikan alfa amilase yang akan menghidrolisis alfa 1 6 glycosidic bonds yang akan lanjut ke dalam lambung. Nah, setelah berada di lambung, pati ini hanya dicerna sebagian seperti oligosakarida dan polisakarida dalam bentuk terpendek. Nah, di dalam lambung si saliva ini akan dinonaktifkan oleh asam lambung. Nah, setelah dicerna di dalam lambung, nantinya si pati atau karbohidrat ini akan dialirkan ke ileum. Nah, sebelum ke ileum, nanti si pankreas ini akan mensekresikan enzim berupa amilase. Nah, pankreas alfa amilase ini akan menghidrolisis alfa 1 4 bonds, yang dimana nanti si pati akan dicerna menjadi bentuk glukosa. Nah, sebelumnya juga terdapat sukrosa di dalam ileum yang akan menghidrolisis alfa 1 dan A plus B acidosis bonds. Nah, ketika di dalam lumen usus, glukosa yang sudah dicerna, pati yang sudah dicerna menjadi glukosa ini akan berikatan dengan dua natrium yang nantinya akan masuk ke dalam lumen melalui pengangkut rantai glukosa sodium. Nah, di dalam lumen nantinya si glukosa ini akan dialirkan ke dalam darah melewati gluts sebagai penyimpanan glikogen. Selain itu, di dalam lumen juga terdapat enterocele yang berisi Bruch border enzim. Kemudian pati atau karbo yang terresisten di dalam usus besar nantinya akan terfermentasi oleh bakteri-bakteri yang berada di dalam usus besar, yang kemudian akan diubah menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak ini nantinya akan diserap oleh lumen yang berada di usus besar. Nah, kemudian pencernaan dan penyerapan lemak atau lipid. Lemak atau lipid merupakan trigliserida yang terdiri dari gliserol dan fatty acid atau asam lemak yang kemudian akan diubah menjadi lignual lipase yang kemudian akan disalurkan ke esofagus. Di esofagus nanti akan berlanjut ke lambung. Nah, di dalam lambung si lemak ini nantinya akan dihidrolisis oleh lipase lambung yang mengakibatkan pH dalam lambung ini akan menurun. Nah, di saat pH dalam lambung ini menurun, akan mensekresikan dua hormon, yaitu sekretin dan CCK, dimana si sekretin ini nanti akan menstimulasi HCO3 yang akan meningkatkan pH, dan CCK yang akan menstimulasi pankreas atau enzim pankreas. Nah, si CCK ini juga akan merangsang produksi dan sekresi empedu, dan itu juga ada tetesan lemak keasaman dari lambung yang merangsang sel intestinal untuk memproduksi CCK dan sekretin. Nah, lemak atau lipid yang sudah dicerna dalam bentuk yang lebih sederhana berupa trigliserida
nantinya di dalam duodenum ini akan berikatan dengan garam empedu guna untuk sebagai pengemulsi yang akan dibantu oleh pankreas lipase yang kemudian akan dipecah menjadi mixel berupa asam lemak dan garam empedu dan juga monogliserida. Nah, di dalam jejeum juga terdapat yang namanya enterosit berupa chilomirons yang saling berkaitan dengan limfatik. Nah, kemudian garam empedu yang berada di ileum nantinya akan dikembalikan ke dalam hati melalui sirkulasi enterohepatik, yang dimana si garam empedu ini nanti akan dikembalikan ke dalam empedu. Nah, setelah limfatik ini akan disebar ke seluruh darah. Nantinya juga ada vitamin yang larut dalam lemak atau seperti ADEK, itu juga akan diserap oleh lemak di jejeum. Kemudian pencernaan dan penyerapan vitamin D dan kalsium. Vitamin D atau lebih dikenal dengan Vit D3. Vitamin D3 merupakan bentuk inaktif dari kolekasiferol, di mana vitamin D itu nantinya akan disalurkan ke dalam hati menjadi kasivediol, kemudian dialirkan lagi ke ginjal menjadi vitamin D aktif kalsitriol. Nah, di dalam sel epitel nantinya si kalsitriol ini akan masuk ke dalam sel nukleus, di mana sel nukleus ini nanti akan memproduksi kalsium transporter. Nah, kalsium yang berada di dalam lumen nantinya akan masuk ke dalam sel epitel melalui kalsium transporter dan berikatan dengan protein kalbidin. Nah, setelah berikatan dengan protein kalbidin, nantinya si kalsium ini akan dialirkan ke darah, kan, tapi membutuhkan yang namanya ATP. Nah, pertukaran kalsium dari tubuh ke sel epitel ini tergantung dari tingkat konsentrasi atau tingkat osmosis di dalam tubuh. Kemudian pencernaan dan penyerapan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini didapatkan dari makanan seperti susu atau mungkin ikan yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ketika dimanfaatkan akan melalui yang namanya pencernaan secara mekanis dengan bantuan haptoglobin dari enzim saliva atau yang dinamakan dengan transkobalamin 1. Nah, setelah pencernaan secara mekanis, nantinya si transkobalamin 1 ini akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung terdapat yang namanya chief cell dan partial cell, yang nantinya si chief cell ini akan mensekresikan pepsin atau bentuk aktif dari pepsinogen, dan partial cell akan mensekresikan HCl dan faktor intrinsik. Nah, di sini makanan vitamin B12 yang sudah diolah akan menjadi satu dengan transkobalamin 1 menjadi vitamin B12 kompleks yang kemudian akan disalurkan ke duodenum. Nah, di duodenum ini nanti vitamin B kompleks akan memecah yang dipecahkan dengan enzim
protease dari pankreas. Nah, selama di duodenum ini nantinya si vitamin B12 ini akan berkaitan dengan faktor intrinsik yang sudah disekresikan oleh Bardia sel dan akan menuju ke lumen. Nah, di dalam lumen nantinya si vitamin B12 dan faktor intrinsiknya ini akan masuk melalui reseptor faktor intrinsik yang masuk di dalamnya. Nanti si faktor intrinsik dan vitamin B12 nya akan berpecah, yang dimana faktor intrinsik akan dimasukkan ke dalam darah. Nah, di dalam darah akan berkaitan dengan protein plasma yang dimana akan mengandung 20% vitamin B12. Nah, sedangkan untuk si transkobalamin 1 itu mengandung 80% vitamin B12. Nah, transkobalamin intrinsik faktor yang berkaitan dengan protein plasma ini dinamakan dengan transkobalamin 2. Nah, kemudian transkobalamin 2 ini nantinya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.